Yo. Pak Cipeng, kita gini loh, biar nggak slack kita tos dulu. Bapak ada hand sanitizer? Kamu minum hand sanitizer aja. Cheers ya. Loh, bro, kalau orang bersulang tuh harus lihat mata, bro. Ya iklan. Oke, nggak apa-apa. Oke, sama-sama iklan ya. Biar asik ngobrolnya. Ini teman saya tiba-tiba muter lagu. Siapa? Genesis. Oh Genesis bro, ini Phil Collins nyanyi belakangnya. Ada yang gondrong main drum itu. Oke Pak Dokter, sehat bro. Pak Cip, aduh. Ya kita gini aja bikin berseri aja gimana? Lumayan tuh. Ya we'll see lah. Jadi dokter lokasi di mana sekarang nih? Aku panggil dokter apa Cipeng yo? Apa artinya Cipeng? Soalnya saya ada nomor Cina Game. Saya ada temen namanya Cipeng juga di Malang. Dia punya band namanya Begundalo Waru. Ya Mas Cipeng itu lucu orangnya. Dia dulu kalau konser tuh bawa babi dia ke panggung di Malang. Iya di Malang. Mas Tirta halo, bro. Kuat. Kuat kita bersinar. Ulang. Ulang. Kuat Woi. kita bersinar. Dah. Oke, men. Jayalah Indonesia baru. Di sini beda. Ini kita nggak ngobrol-ngobrol dari tadi. Oke, Mas Tirta Surabaya toh? Jogja aku, Mas. Oh Jogja, pantas gue temenan sama si Iku ya, si Asu siapa? Yuki. Yuki, Sidlisya, siapa lagi? Heru. Oke, Mas. Jadi bentar. Coba suaranya Mas Cipeng dikerasin lagi, Mas. Volumenya Mas Cipeng. Ngegas dong ngomongnya. Kue itu. Dengar gak? Ngegas. Dengar gak? Ini. Ngegas ini dan ngegas gila nih. Iya, ngegas. Ini soalnya banyak orang bilang ini keduanya sama-sama ngegas, nanti ntar ketemu pasti nggak ada yang ngegas. Ya pasti nggak ada yang ngegas semua. Kalau jadi ya udah sama, Fred. Yang ininya buat X. Yang X. AirPod bisa. Apa itu? Pakai Bluetooth. Nggak mau. Cipeng disuruh pakai genset. Mas Cipeng disuruh pakai genset. Asu. Aduh, gimana Mas penjualan sepatunya? Bisa ditanya. Ini mau bahasa apa sih ini sepatu apa? Denger. Pakai pendera mana pendera? Nih pakai pendera nih, nggak mau kalah nih. Nih. Mantap. Oke, mirip sama yang saya jual di sini. Jadi sebenarnya gini Mas, ini. Siap. Oke, Jadi fans Amerika ngontak saya menjebak Mas untuk menunjukkan sepatu Mas yang hampir mirip dengan fans. Jadi ini saya lagi bagian dari teori konspirasi ini. Ini konspirasi fans, jangan-jangan Mas kayaknya. Ya, oke dah. Oke, kita cukup ya gini ya intermezzonya ya. Mari kita agak serius mungkin. Bisa? Masuk toh? Masuk. Oke. Ayolah. Kan gini, sebagai orang lapangan, saya ingin dengar, soalnya saya percaya Mas Cipeng ini punya peran sedikit kayak semacam whistleblower gitu loh. Mas Cipeng tahu tuh whistleblower. Beli. Ini suaranya kecil banget. Gua pakai ini deh, pinjam headset bentar. Oh, ini kerjaannya CIA ini. Dia harusnya pakai sound nih. Bentar, gue akan cari headset. Ada nggak? Saya 5 menit loh. Saya 5 menit loh bikin rambut ini buat Mas Cipeng nih. Jambulnya biar. Saya juga touch up dulu deh, rambutnya berantakan. Jadi kita ini jadian. Bentar. Sorry, Cok. Gak apa-apa kalau di Bali jancuk itu naskleng. Musik DJ. Ini DJ ku ini mabuk ya.
Wes. Mas Ade, Ker- nama DJ-nya DJ Sade. DJ Sade. Dengar gak nih? Dengar gak? Udah dengar gak? Oke, ini Suaranya enak. Oke, ini enak nih, enak. enak lah. Oke Mas, saya Yuk. ini ke awal tadi toh. Jadi saya pikir Mas Cipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh orang dalam yang sering mengeluarkan statement yang orang di instansi itu mereka tidak keluarin gitu demi banyak pertimbangan. Jadi Mas Cipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Cipeng coba bercerita dari kacamatanya Mas Cipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana Mas? Jadi kalau beli nih gini nih. Ini ngegas lah biasa aja nih. Aduh, saya nggak ada alasan buat ngegas. Ntar kamu ngomong yang agak. Bener kan orang coba, orang ngegas ketemu ngegas jadinya biasa aja jadi ya netral. Nanti kalau Mas ada yang ngomongannya mungkin saya anggap kurang masuk akal, mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih, soalnya Masnya kelihatannya baik ya mukanya. Muka baik, fuckboy asu. Oh, kamu fuckboy? Ora tuh Aciga, fuckboy sampean tuh pastikan. Alhamdulillah udah bertobat sekarang. Jadi di era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya Angelo. Oke Mas, silakan Mas. Oke. Jadi thank you sih Bli. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya gua akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Ya, tingkat kelelahan ini suara dokter. Jadi nih, saya sudah siapin banyak data. Anjir bawa berkas. Nggak boleh kalah kita bawa berkas. Ada berkas nggak? Wah nggak bawa kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Iya. Tingkat kelelahan. Berarti mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nah bukan. Kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Kalau yang dilakukan lo tanya Mas Bli kan. Mas Bli itu piye itu? Mas Jerry ya, kan beli bahasa Jawa. Beli. Mas Jerry aja. Jadi Mas Jerry kan tanya yang di lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh sudah banyak pasien nggak jujur. Iya, nggak jujur. Banyak pasien nggak jujur. Dan yang ketiga. Dalam konteks apa Mas nggak jujurnya tuh? Jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma. Ya kayak stigma betul. Kita kayak HIV lah. Nah yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah selain APD ya. Kalau APD orang udah pasti tahu lah. APD pasti nggak tahu. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana Mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah Ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng. Ketua ID, Ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba kalau jelaskan. Pada waktu itu sih, kalau nggak salah Ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat. Walaupun akhirnya kedepannya Ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Blia, itu ada 6 atau 7, kalau nggak salah nih disclaimer, yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta, mostly? Enggak, menyebar. Okay. Terus paling banyak paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh kalau yang data. Kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya, paling banyak Jakarta.
terus ada yang tertular dari luar negeri, benar nggak? Ada yang impor case, terus ada yang tertular dari tempat praktek, terus ada yang karena kelelahan rest area tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Jadi kalau omongan ada dokter yang sakit jantung juga? Ada itu 6 orang pokoknya ada. Jadi emang itu udah dijelaskan. Iya, sakit jantung karena kelelahan, tapi dia jadinya kena heart attack. Ya, stres ya. Stres, benar. Kayak stres, heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari 35, 6 ya. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, 6. Jadi kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan. Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau bukan di rumah sakit toh? Bukan di rumah sakit. Kalau nggak salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas. Jadi dia peneliti obat. Oke. Oh, 25. 25 bukan 35 ya? Oh, Mas revisi Mas, yang wafat 25 Mas. Oh, kan menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh, kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. Itu kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya, kalau tenaga medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mengerem infeksinya. Jadi, secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak, Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang. Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Gak ada. Kayak nggak pernah ya. Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas, aku 28, dirimu 50 kan. Anjing.
Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 Kalau kan? kalau bahasa Inggrisnya gini, apa Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Nah, dirimu laku Aku aja itu. Aku 43 Mas, weh. Wong Jember istriku loh. Oh, iya makanya. Jember Piye, Bos? Itu Jember campur itu keju-keju. Mas Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada Nggak ada kebetulan Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak itu. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam. Makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun bos ini. Oke. Saya Pokari ya di sini. Oke Mas Ipeng, tadi kita tuh Mas pertama itu. kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau Mas konspirasi apa aku nggak tahu. Cuman kalau wafat konspirasi politik. Ya bisa jadi. Konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Ya, Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ada, kita nggak tahu ya itu diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, gitu. Ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional, Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi kalau itu jelas itu. Ya, itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya gitu. Ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya, makanya. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu menurut saya kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu.
Kalau Saya, menurutku kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh iya, anjir insto tuh. Jadi kalau Gimana? kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di Pesan besar. iya. Intinya kan bener. kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, Kan? ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut Adaptasi, saya kan, bener kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi. Itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa tadi? Jadi kalau aku yang pengen saya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statementmu yang setuju. Tapi iya, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan satu-satunya jelas satu, gimana sih? Kamu udah bilang satu-satunya, nggak usah bilang cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila, tuh. Silakan, ayo. Jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis, itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipeng yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya pertanyaanmu kan yang bisa bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setujunya dari 3 dari 35 kurang setuju kan, di mana? 25 diantaranya dokter. Ya kan? 35 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas, ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive maksudnya? Ya, betul. Masih ada chance untuk survive. Yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang... Nah, kalau apa? Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus dia meninggal, terus dia meninggal, terus kebetulan dia punya corona kan, jadi anggaplah corona itu seperti kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya, karena corona ini kan nggak kelihatan ini, jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya, jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit paru-paru, diabetes. Dia kebetulan jerawat juga. Terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat, berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit atau kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko, jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya, itu fair, setuju ya. Stres, psikologi. Dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi tahu lah pasti nggak mungkin pasti nonton ya. Pakai account. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya kan. Endingnya itu mereka kelelahan intinya. Kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu. Ya kan? Kita nggak tahu ya nasib di tangan Tuhan. Nah,
Tapi begitu imun tuh turun. Oh, maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron udah duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Bagus juga defense-nya. Kalau kita percaya Tuhan, mau nggak mau kita, ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu Mas. saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Nah, nggak masalah juga ya. Oke. Terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ini dari mappingnya pakai Indonesia ini. Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas D itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Okay. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya udah halus alurnya. Alurnya udah halus pas ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik mobil, kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan banyak halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti oke. Bang, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jatuh, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Jadi elderly. Udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak meninggal itu? Daerah utara Italia kan lupa Milan ya. Bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya dibumbu-bumbuin angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Italia ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi karena orang yang
karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu mereka, ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Pli? Ntar lu karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media itu ibaratnya kayak gini Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Kan kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan di sebuah nggak pasti. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor deh? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imajinatif kan. Lanjut Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng ya. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati. Bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kita nih musuh kita berdua sama.